师兄师姐，请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿商人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi, Sesyung Sece. Selamat Ya, pagi, Sece Puspa. ya, Amitofo, 早安师兄师姐们 semuanya ya. 感恩ya师兄师姐们, juga kita 感恩上人ya, 感恩 Happy 师姐 juga ya hari ini. Puspa dengan Happy 师姐 ya, sama-sama kita bawa ya. 感恩kepada Yesi dan Sylvia 师姐 semuanya ya. Mari kita sebelum melihat intisari hari ini, kita beranjali dan kita semuanya berdoa dengan tulus ya, agar semua makhluk terlepas dari penderitaan. 感恩师兄师姐们, Amitofo. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信念心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga semua manusia tersucikan, hidup dalam harmonis dan terbebas dari semua bencana. 感恩ya师兄师姐们 semuanya, Amitofo. 感恩kepada host kita juga semuanya, dan 感恩 kepada 师兄师姐们 semuanya yang hari ini ya sudah
209 yang hadir ya, kita sama-sama belajar Dharma ya. Apalagi hari ini 2 cerita ini adalah pelatihan diri ya. Bagaimana kita melatih diri kita ya. Mungkin seperti yang kita lihat yang Nanda dan juga cerita yang kedua ya. Jadi di sini ada kalau Sesyong Seje melihat cerita kedua ini sebenarnya ada hukum sebab akibat di dalamnya ya. Mungkin Puspa akan yang intisari pertama dulu ya mengenai Nanda menjadi biksu. Hari ini hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 ya, intisari master bercerita. Mulai host silakan Kan En. Untuk yang pertama, kita hendaknya memperbaharui diri setiap hari. Jika kita bisa menghapus semua hal yang tidak menyenangkan yang terjadi sebelumnya setelah bangun tidur, kita bisa menjalani hidup dengan bahagia. Pikiran adalah akar dari segalanya. Perbuatan baik ataupun buruk, semuanya berawal dari sebersih pikiran. Kita akan berbuat baik jika kita membangkitkan sebersih pikiran untuk melenyapkan ketamakan, kebencian, kebodohan. Setelah pikiran baik timbul, kita tetap harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Waspada berarti memiliki rasa malu. Dengan adanya rasa malu, kita akan berintrospeksi diri. Mungkin Sesyong Sejemen kita sudah tahu ya, mau terlahir sebagai manusia adalah sangat sulit. Tapi kita sungguh sangat Kan-en. Kita semuanya sudah terlahir sebagai manusia yang penuh berkah ya, sehingga kita dapat mendengarkan Dharma. Tapi kita juga harus bisa pergunakan tubuh ini sebaik mungkin ya Sesyong Seje. Karena kita tahu hidup ini adalah tidak kekal. Akan terjadi apa sedetik lagi kita juga tidak tahu. Jadi inilah kita harus benar-benar pergunakan tubuh kita sebaik mungkin ya untuk melatih diri ke jalan kebenaran ini. Seperti kita lihat dari cerita Nanda ini ya, adalah mengingatkan kita kembali. Sebenarnya surga dan neraka sebenarnya ada di dunia ini yang dapat kita lihat juga ya Sesyong Sejeman ya. Kita lihat yang mereka penuh berkah itu adalah mereka di surga. Tapi mereka penuh berkah itu mereka juga akan habis ya kalau mereka tidak menanam berkah-berkah lagi ya. Seperti tabungan ya. Kalau kita menabung di bank ya, tabungan yang hanya kita pakai-pakai terus, tapi kita tidak menabung kembali, suatu saat juga akan habis ya. Sama juga dengan kita punya berkah ya. Kalau habis, kita pasti akan kondisinya terlahir di alam yang tidak baik juga. Mungkin dalam penderitaan, kita kekurangan, kita hidupnya tidak bahagia, penuh dengan penderitaan. Inilah yang Puspa merasakan sebenarnya sangat Kan-en ya. Master selalu mengingatkan kita setiap saat ya. Inilah bagaimana pelatihan diri kita masing-masing setelah kita memahami Dharma. Kita akan next dulu yang kedua ya. Kan-en, silakan host Kan-en. Yang kedua, kebaikan dan keburukan tarik-menarik. Jika kita tidak memiliki rasa malu dan menenangkan pikiran saat menghadapi kondisi luar, bukankah kita akan seperti Nanda yang kembali tergoda oleh kondisi luar? Buddha menggunakan metode terampil untuk menunjukkan kepada Nanda bahwa kenikmatan di alam manusia tak sebanding dengan alam surga. Meski dipenuhi berkah di dunia ini, karma buruknya tetap akan berbuah kelak. Tidak peduli menjadi raja atau tidak, dia tetap akan disiksa di dalam minyak mendidih jika melakukan kekeliruan. Buddha menunjukkan semua ini agar Nanda dapat paham dan waspada. Jadi kita harus memiliki rasa malu, baru bisa membangkitkan rasa takut. Dengan adanya rasa takut, barulah kita bisa waspada setiap waktu. Poin kedua, justru kita memahami bahwa dari hukum sebab akibat, apalagi kita tahu pikiran adalah pelopor utama ya Sesyong Sejemen. Kadang-kadang sebersih pikiran yang muncul aja, yang baik kita bisa melakukan baik. Tapi seperti yang Master bilang, memang kadang-kadang kita ada niat sudah pikiran keluar baik, tapi terpengaruh oleh hal luar, kita merasa, wah saya lebih suka yang ini. Mungkin dari Sesyong Sejemen semuanya juga bisa merasakan, karena Puspa juga bisa merasakan. Kalau pas kita ada kegiatan, kita merasakan, oh ya saya ingin mengikuti kegiatan ini. Tapi dalam 1 detik aja ada yang telepon, ayo kita ke sini. Kita sudah berubah pikiran. Inilah kita mudah sekali ya terkontaminasi oleh hal yang luar, yang duniawi. Makanya kita melatih diri, kita harus lebih waspada ya Sesyong Sejeman ya. Kita pergunakan waktu sebaik mungkin karena kita tahu kondisi kita melatih diri ini adalah
bagaimana pikiran sebersih kita bisa benar-benar hal yang baik kita lakukan. Jangan sampai hal yang baik awalnya kita sudah sebersih muncul, tapi akhirnya yang kita lakukan adalah yang tidak kita dapat apa-apa ya. Jadi disinilah kita selalu diingatkan oleh guru kita juga ya. Puspa merasakan sangat kangen ya kepada Master ya. Jadi disinilah kita benar-benar harus menjaga pikiran kita dengan baik ya Sisung Sejaman. Seperti kita lihat cerita-cerita yang sudah Master ya berikan kepada kita ya. Sebenarnya mengingatkan kita. Jadi kita jangan melihat hal itu adalah sebuah cerita, tapi mengingatkan kita kembali ya. Bagaimana kita melatih diri setiap saat dengan baik. Karena kita tahu lewat pikiran, lewat ucapan dan perbuatan ini, tiga-tiganya akan menghasilkan karma yang baik dan tidak baik. Kalau karma yang baik, dia akan tersimpan di gudang kesadaran kita. Yang tidak baik juga akan tersimpan di dalam gudang kesadaran kita. Makanya kalau kita tidak ada memiliki ikrar tekad yang kuat, suatu saat kita akan terlahir kembali sesuai dengan karma kita. Tapi kalau kita dengan satu tekad ikrar yang kuat selalu di dalam Buddha Dharma dan selalu kita berpatokan pada sila, kita tidak akan menyeleng ya, kita piensa ya, sehingga kita selalu akan di jalan kebenaran ini. Makanya kita akan kembali lagi melatih diri kita di jalan kebodian. Tapi kalau tidak, pasti kita akan kemana-mana ya, Sisung Sejaman, ke alam yang mana kita tidak tahu ya. Inilah yang selalu diingatkan. Sebenarnya kita di dalam kehidupan ini, setelah memahami Buddha Dharma, kita harus pergunakan waktu sebaik mungkin. Seperti Master bilang, kita harus genggam setiap kesempatan untuk berbuat kebajikan. Benih kebajikan sekecil apapun harus kita lakukan kalau memang kita memiliki satu tekad yang kuat ya. Jadi jangan sia-siakan waktu kita, sehingga waktu kita akan berlalu dengan kekosongan ya. Dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kita tahu, kembali lagi, mungkin dari Sisung Sejaman nanti kita setelah untuk intisari yang cerita kedua yang mengenai hukum sebab akibat ini semuanya ada hubungannya ya. Nanti kita akan sharing bersama. Mungkin Sisung Sejaman semuanya sudah dapat juga di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari ya. Kita sudah menemukan semuanya ya setelah kita mendengarkan Dharma. Kita bisa memahami dan kita juga mulai bagaimana merubah pola hidup kita yang awalnya kita suka bersenang-senang, keduniawian. Tapi setelah kita melatih diri, kita memahami semuanya bahwa apapun yang ada di alam semesta ini adalah untuk meminjamkan kita, melatih kita agar mengikis semua noda batin kita. Jadi disinilah Puspa merasakan sangat-sangat penuh berkah kita bisa lahir sebagai manusia saat ini, bisa berjodoh dengan guru yang welas asih dan bijaksana ya. Kan Sisung Sejaman, kita akan undang Happy Suci untuk yang berikutnya. Kan Amitofo. Kan Silakan Amifo Kan Sejeng. Kan kepada tim host hari ini, kan juga kepada tim Simpas yang setiap hari menyediakan kita materi yang sangat bagus untuk kita pelajari bersama-sama ya Sisung Sejeng. Baiklah, saya akan membacakan intisari hari ini, anak yang tulus memberi persembahan. Senin 28 Oktober 2024, intisari Master bercerita episode 218. Silakan host. Intisari yang pertama. Kita yang berikrar untuk mencapai kebudahan, hendaknya memandang penting niat ini. Ikrar adalah tujuan. Kita membangun 4 ikrar agung dan berikrar untuk mempraktikkan 4 pikiran tanpa batas. 4 ikrar agung mencakup ikrar untuk membimbing semua makhluk dan mempelajari semua pintu dharma. Kita juga berikrar untuk mempraktikkan cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin di tengah masyarakat. Jadi, kita berikrar untuk mencapai kebudaan. Berhubung berikrar untuk mencapai kebudaan, kita harus menanam dalam-dalam benih bodi. Maksudnya saja, menurut Heavy, hari ini adalah ikrar adalah sebagai tujuan hidup kita. Kita membangun 4 ikrar agung, membimbing semua makhluk dan mempelajari semua pintu dharma. 4 ikrar agung, cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Setelah berikrar, untuk mencapai kebudaan senantiasa menanam benih. Benih bertunas dan tumbuh menjadi pohon yang besar.
Untuk menjalin jodoh yang baik, kita harus mementingkan hukum sebab akibat. Yang kedua, kita harus mementingkan hukum sebab akibat. Buddha selalu membimbing kita dengan kisah-kisah dari masa lalu, masa kini, masa depan, tentang hukum sebab akibat. Seperti di kisah ini, pemuda yang kini bergabung dengan Sangha adalah anak di kehidupan sebelumnya. Dalam waktu belasan tahun karmanya telah berbuah. Inilah hukum sebab akibat. Kita tahu bahwa karma di kehidupan lampau dan sekarang menentukan kondisi di kehidupan mendatang. Kita bisa memahaminya. Jadi, kita harus meyakini hukum sebab akibat. Nah, hukum sebab akibat itu selalu akan ada di kehidupan kita, baik kehidupan sekarang, masa lalu, dan mendatang. Dalam cerita Master hari ini, pemuda yang bergabung dalam Sangha adalah seorang anak di kehidupan lampau. Karena di kehidupan lalu ia telah mendapat berkah mengenal ajaran Buddha, maka di kehidupan ini ia dapat kembali menjadi anggota Sangha. Sangat tidak mudah sesungguhnya. Kita harus meyakini hukum sebab akibat di kehidupan sekarang. Karena karma masa lalu dan karma masa depan itu sangat berhubungan. Tidak ada yang terlahir tanpa adanya karma masa lalu. Silakan host intisari yang ketiga. Intisari yang ketiga. Anak ini sangat tekun dan senantiasa membina cinta kasih agar bisa memahami Dharma. Dia memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha dengan mendedikasikan kehidupannya. Pada orang seperti inilah kita dapat membabarkan Dharma. Untuk menapaki jalan bodhisattva, kita harus membangun tekad Mahayana dan melatih diri dengan tekun. Anak itu tekun melatih diri serta memiliki tekad dan ikrar yang teguh. Mempelajari dari kisah ini, kita hendaknya tekun belajar setiap waktu dengan mendedikasikan diri kehidupan kita. Kita harus mementingkan ajaran Buddha, menyerapnya ke dalam hati, dan terus melangkah maju setiap hari. Intisari yang ketiga ini, Master juga menceritakan tentang seorang anak yang telah membina cinta kasih agar memahami Dharma, tekun memberi persembahan dan berkorban di kehidupan lalu. Jika kita ingin dapat membabarkan Dharma, kita harus selalu berjalan di jalan bodhisattva. Kita harus membangun dan dengan giat tekun melatih diri di tekad Mahayana. Tekun dan berikrar. Dengan tekun membangun ikrar, maka karma baik akan berbuah. Seperti kita sekarang ya, sesungguhnya yang sudah berjalan di jalan suci dengan mempelajari Dharma Master dan mempraktekkan ajaran Master. Semoga kita semua terlahir dan berjodoh kembali dengan Master. Sangat penting menjaga tekad agar tetap kuat dan kokoh. Ajaran Buddha harusnya kita tekuni setiap hari. Seperti kita saat ini ya, sesungguhnya setiap pagi dari hari Senin sampai hari Minggu, kita terus mendengar Dharma Master. Sebenarnya kalau menurut saya, inilah ladang pelatihan diri kita. Kita mempraktekkan keluar melalui kegiatan suci dan menyerap Dharma setiap hari. Sebelum kita berkegiatan di pagi hari, baiknya kita mendengarkan Dharma Master terlebih dahulu, agar setiap langkah kita menjalani kehidupan kita sehari-hari bisa lebih mantap dan yakin. Kanan Sece Puspa, Amitabha. Kan Sece happy ya. Mungkin ini ada Sece Viviliang ya. Kita utama Sece Viviliang untuk sharing. Mungkin dari Sisyong Secemen juga bisa sama-sama sharing ya. Mungkin kehidupan kita ya dalam sehari-hari kita kebentur apa. Dan kita juga dapat melihat ya kondisi kita mendengarkan Dharma begitu banyak di dalam Singfasyang. Ada muncul hal yang sebenarnya sesuatu yang membuat kita merasakan sangat kangen ya, yang awalnya memang begini, ternyata ada sesuatu yang menakjubkan yang membuat kita ada perubahan juga. Itulah nanti Sisyong Sejemen dapat sharing ya. Kangen silakan Sejie Viviliang kangen 感 Nami 恩三 Topo. 等开始，感恩师兄师姐，感恩 Puspa dan Happy 师姐。Dalam ceramah Master, belajar menjadi bodhisatwa dan melakukan kebajikan bersama. Pelajaran terbesar yang saya peroleh adalah niat hati Master yang selalu ingin membawa manfaat bagi sesama. Harapannya kita mampu mengikuti jejak suci dalam melakukan kebajikan bersama dan meneruskan cinta kasih kepada lebih banyak orang. Kontribusi suci
baik di bidang pendidikan, budaya humanis, amal, dan pelestarian lingkungan. Orang-orang berpengaruh di masyarakat memiliki niat baik, cinta kasih, dan tujuan yang sama dengan membagikan pengalaman kepada teman atau orang-orang terdekat. Inilah cara menyebarkan dharma. Jika orang-orang saling mencintai dan menghargai, dunia akan damai dan harmonis. Kehidupan yang nyaman dan berkecukupan adalah kehidupan yang diidamkan dan didambakan oleh semua orang. Banyaknya nafsu keinginan manusia yang tidak pernah merasa puas. Ajaran Buddha berisi prinsip kebenaran, mengajarkan kita menjadi manusia yang baik dan juga memiliki kesadaran. Batin makhluk awam penuh noda. Mereka tidak bisa melihat jalan yang benar, sehingga kehilangan arah. Bersumbangsi membawa manfaat bagi sesama, yaitu dengan kita menapaki jalan bodhisattva dan dapat membimbing orang-orang yang kehilangan arah menjadi penunjuk jalan bagi mereka. Dan akhirnya mereka dapat melihat jalan kebenaran ini. Memang belum mencapai pencerahan, tetapi akan pasti mencapai tujuan. Ini perlu keyakinan diri. Hendaknya kita menggenggam jalinan jodoh baik dan menginspirasi orang-orang. Dengan kita menciptakan berkah, dapat membangun energi berkah, sehingga dunia menjadi damai, harmonis, dan bebas dari bencana. Hati manusia pada dasarnya adalah jernih dan murni, dan hendaknya kita bisa mendorong sesama untuk melakukan kebajikan bersama-sama. Hendaknya juga kita bisa mengakumulasi kebajikan ini, yaitu dengan membentuk kebiasaan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik di masa mendatang. Setelah melihat kebenaran, kita tidak kehilangan arah dan tetap menapaki sebuah jalan benar menuju pencerahan. Kita melakukan kebajikan bersama dengan welas asih dan arah yang benar, memperbaiki diri sendiri dan membawa manfaat bagi sesama. Ini sebagai wujud menapaki jalan bodhisattva. Kita mengikuti jejak orang bijak terdahulu untuk mencapai kebudayaan, yaitu menyucikan hati manusia dan menciptakan berkah yang lebih luas. Kang En Sesiong Secie. Kan En Sesi Vivi Liang. Mungkin dari Sesiong Sejemen yang lain. Oke, Sesiong Jangka, silakan Kan En. Yohanes. Pagi, Siong. Lupa unmute. Halo, lupa unmute gue. Chào sang hảo, Kan En. Udah, oke. Seperti biasa ya, saya sih kemarin baru sedikit kegiatan bagi kupon beras di luar kota ya. Saya biar supaya nggak menyinggung perasaan yang lain, ya saya sensor saja daerahnya karena apa yang akan saya omongan itu murni dari pikiran saya dan ada linknya terhadap kisah pertama yaitu menjaga pikiran. Di mana pikiran ini sangat sekali berkontribusi terhadap hidup kita. Ditambah lagi kita hidup di zaman sekarang yang pikiran kita kebiasaan curiga, sering curiga, malahan menanam karma buruk. Curiga, marah-marah, ngomel-ngomel menanam karma buruk, yang akhirnya juga kelihatannya kamu berkegiatan suci berbuat baik, ada kebanyakan karma buruk gara-gara pikiran. Ya elah, berkegiatan suci bukannya dapat tambah berkah, malah tambah apes gara-gara pikiran. Seperti itu. Apa itu salah satu contohnya? Sebelumnya Kang Ensa, Ren Kaiser, dan Kang Ensa Shumsechen yang ada di sini ya. Saya izin ya, Puspa Sece ya, menggunakan cerita bagi kupon kemarin, tapi saya tidak sebut daerahnya. Boleh nggak Sece?
Boleh, Boleh ya. Nah, jadi silakan. ya saya sensor ya, jadi nggak ya tersinggung. Jadi kanan ya, kanan Sarah Kaiser dan kanan Sesiong Sejemen yang ada di sini. Jadi gini, jujur saja ya, kemarin saya ikut bagi kupon, kan kalau nama bagi kupon kan harus minta didampingi oleh RT ya, RT. Nah, ini ada satu kejadian yang cukup menarik juga. Kan mau minta persetujuan RT. Dan RT-nya, kita punya niat mau bantu orang. Ya, tentu bantu orang harus ada dasar kebijaksanaan ya. Mau bantu orang itu, tiba-tiba RT menolak. RT menolak, dan RT itu berkata, udah kasih ke saya saja. Nah, ini ya. Reaksi pikiran gimana? Nah, ini agak sedikit berhati-hati juga. Apalagi kalau kita hidup di lingkungan yang mohon maaf ya, mungkin ya ada pejabat yang gimana-gimana gitu main, langsung kita curiga. Langsung kita curiga. Curiga, wah ini RT mau main nih. Wah ini RT mau gimana. Wah ini anak ini ya. Memang secara general ada kebanyakan RT itu main. Tapi pikiran kita udah curiga duluan. Which is sebenarnya ini adalah reaksi pikiran kita yang cenderung negatif. Dan itu kita sulit untuk melatihnya. Untuk berpikiran positif seperti itu. Termasuk juga, saya juga curiga juga dengar seperti itu. Namun setelah saya telusuri, memang saya kepo ya. Ternyata relawan mengaku, coba keliling sendiri tanpa didampingi RT. Dan nyatanya, apa yang terjadi? Ternyata list-list yang dikasih RT, ini bagi beras ya. Wah, rumah ini tinggal di sini ada mobil nih. Wah, rumah ini tinggal di sini ada motor ini. Motornya bagus-bagus, Harley Davidson nih. Wah, rumah ini ada mobil 3. Wah, ada mobil 3. Wah, wah, wah. Ternyata RT-nya bener, coy. Mungkin dia juga punya listnya tersendiri, ya mungkin dia prefer mau kasih. Cuman juga di kitanya juga memang ada prosedur ya, prosedurnya juga harus dikembalikan ke pusat biar pusat sesuatu. Tapi ya itu soal urusan pusat itu ya it's not my business karena tugas saya kan hanya di kelompok lingkungan tersebut ya. Dari situlah saya sempat kepikiran juga, kalau posisi di saya bagaimana kalau mendapatkan istilah RT nolak, artinya tugas saya udah selesai. Keliling 15 menit, kayak gitu. Reaksi pikiran gimana? Apakah A, apakah saya harus ngoceh-ngoceh kepada RT, atau apakah B, saya harus menghukum diri sendiri? Waduh, sulit banget sih berbuat baik, begitu. Masa aku dapat kelompok yang kurang beruntung, kayak gitu kira-kira. Nah, dan juga banyak reaksi pikiran yang terkadang kita bikin pikiran-pikiran yang nggak penting sesiang ternyata. Akhirnya waktu itu juga saya kepikiran juga waktu itu ya. Ngapain saya ngoceh-ngoceh? Kalau memang kita dapat yang RT-nya ya istilahnya makmur, ya sudah seperti itu. Kita harus berusaha mengambil sisi positifnya. Dan kadang kita sering curiga. Kita sering curiga sama RT karena kebiasaan statistik lama yang mengatakan daerah ini daerah korup atau gimana, kita langsung curiga. Dan sebenarnya itu memang hal yang sulit untuk hal yang sulit untuk dihindarkan. Tapi setidak-tidaknya oke lah kita boleh ngomel, oke lah kita boleh apa, tapi stop sampai di meja PIC utama. Jangan bawa ini ke Cingsetang, ngomel-ngomel ke ketua Seli lah, ngomel-ngomel ke ini, ngomel-ngomel ke itu, ngomel-ngomel ke ini, ngomel-ngomel ke itu, kayak gitu. Yang ada, udah capek-capek keluar kota pagi-pagi, habis 1-2 jam malah ngomel-ngomel. Disitulah masalahnya. Kelihatannya berbuat baik bagi kupon, tapi kok pikiran ngomel-ngomel. Kayak gitu maksud saya. Jadi ya itu ya, terkaitan dengan pikiran. Jadi ya jujur sih, saya kemarin juga rada-rada kecewa. Tapi sekecewanya saya waktu itu terakhir juga Puspa Ceci ajak evaluasi, akhirnya sepakat bahwa udah dievaluasi dan sudah diatur kembali ke daerah yang lebih layak. Udah, itu aja dipikirkan. Karena misalkan, wah pas di daerah saya, di lingkungan saya,
memang banyak yang orang mampu. Ya udah dipindahin ke daerah yang lebih layak, mungkin ya janda lah, ataupun rumahnya bobrok lah, atau gimana. Ya sudah, itu saja dipikirkan, itu saja didoakan, itu saja. Udah, selesai. Pulang dari luar kota tersebut ke sini, udah, itu aja didoakan. Lumayan. Karma baiknya nggak sia-sia daripada, memang sih kelihatannya sia-sia, tapi sebenarnya kalau dengan kita mendoakan saat itu juga, semoga beras yang dikasih di mana minggu depan akan eksekusi bermanfaat buat dia. Udah selesai. Satu karma baik daripada ngomel, ngoceh, ntar ngoceh ke ketua Sili lah, ngoceh ke ketua HUAI lah, ngoceh kiri kanan. Ngocehnya lebih banyak daripada doa dalam pikiran. Aduh, pantesan berkahnya nggak dapat wong juga ngoceh-ngoceh mulu dalam pikiran, ngoceh-ngoceh mulu, merusak vibrasi itu namanya. Itu ya kira-kira ya. Jadi ya memang saya mengerti agak sulit mengendalikan pikiran kalau misalkan sesuatu di luar ekspektasi kita. Memang agak sulit. Tapi ya setidak-tidaknya memang agak sulit mencegah niat tidak baik yang muncul. Tapi setidak-tidaknya kita bisa membatalkan niat tidak baik untuk muncul. Di 37 faktor pencerahan, 4 usaha benar. Memang kita sulit mempraktekkan pasal pertama. But ya kalau misalnya kita bisa mempraktekkan pasal kedua, ya itu menstopkan niat tidak baik itu muncul. Itu I think is very good progress. Seperti itulah ya. So akhir katanya bagaimana? Watch your mind ketika melakukan kegiatan apapun. Kurangilah namanya curiga. Dan kita selalu namanya waspada. Ya, kemarin sudah sempat dibahas ya apa itu waspada dan curiga, kayaknya sudah istilahnya sudah mulai sedikit mengerti ya. Saya jadi kepikiran ditutup dengan humor. Apa beda waspada dan curiga? Waspada itu kata dasarnya adalah was, yaitu awas. Berarti pikiran kita stay alert. Kalau curiga, kata dasarnya itu dari curi. Curi kan jelas-jelas tahu lah ya. Curi. Pikiran kita curiga. Yang kecuri adalah karma buruk dalam pikiran kita. Karma baik dalam pikiran kita. Nah, itu agak sedikit hati-hatilah. Kita kurangi curiga ya. Mohon maaf ya, ini joke dari saya. Waspada versus curiga. Jadi, seceman, memang pada saat kita berkegiatan atau melakukan hal baik memang agak sedikit sulit. Kadang kita diapain seperti yang tadi, di PHP atau bagaimana. Ya, kecewa boleh. Tapi ya kita berusaha untuk mencari sisi lain dan kita rejoice-kan dan kita doakan agar karma baik di dalam pikiran kita tetap terjaga. Mengingat yang paling signifikan itu adalah pikiran. Apa yang kita pikirkan, argo karma tetap jalan. Itu yang mau saya tekankan ya, seperti itu ya. Oke, sekian dulu. Udah cukup ya, kanan Tacia, tolong disempurnakan. Kan ya, Sesyong Yohanes ya. Sebenarnya mungkin Sesyong Yohanes pertama kali ya. Mungkin kalau kita bilang di dalam berkegiatan, kita usahain seperti Master bilang, kita turun ke masyarakat. Di dalam turun ke masyarakat sebenarnya kita lagi melatih kebijaksanaan kita, Sesyong Sejiman. Kita dapat melihat segala sesuatu dan kita bisa ya memilah ya, akhirnya kita bisa memilah. Memang kalau awal semuanya pasti ya, belum apa-apa, memang kita kan sudah tahu di dalam kondisi kita yang refleks itu biasanya mulut yang paling menakutkan ya. Makanya kita bilang pikir sejenak hal yang baik, dia akan menimbulkan yang positif. Tapi kalau hal yang tidak baik, dia sudah akan cepat sekali ya refleksnya yang tidak baik. Kenapa dia tidak refleks yang baik dulu, tapi kebanyakan yang tidak baik itu lebih cepat refleksnya ya keluar ya. Jadi disinilah kita selalu diingatkan oleh Master ya, bagaimana kita menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Sebenarnya kita melatih diri ini, kita jangan terlalu melihat hal-hal yang luar sudah membuat kita sendiri santau ziji ya. Sebenarnya kita di sini melatih diri kita untuk bagaimana kita melihat kondisi-kondisi luar dan kita bisa merasakan kondisi luar yang seperti kita bilang kadang-kadang kita mungkin tidak hanya di dalam kondisi seperti Yohanes yang bilang kemarin bagi kupon, sebenarnya setiap kondisi di manapun
komunitas dimanapun juga sama. Kalau mereka yang mampu, mereka juga, kan kita sudah diingatkan oleh Master ya, sebenarnya kita semuanya ada noda batin, yaitu tan chen ce man yi. Itu semuanya ada di dalam diri kita. Bagaimana kita ada keserakahan, ada kebencian kita juga, kebodohan batin kita juga, ada keegoan kita juga, ada kecurigaan kita juga. Ini semuanya ada. Apalagi kalau manusia awam, kita pahamin, kita aja yang belajar aja juga sering muncul ya, apalagi yang kita bilang kondisi mereka yang tidak belajar ya. Ini tidak bisa bilang bagaimana, mungkin dari Sesong Sejemen juga bisa merasakan. Mereka yang sudah mampu, mereka yang penuh berkah, mereka juga ingin. Kalau kita tanya, Bu, apakah boleh? Kan Ibu penuh berkah, ini kita kasih kepada yang saudara lain yang membutuhkan. Dia merasakan bahwa pembantu dia pikir juga ya memang dia juga ingin berbuat, tapi dalam kondisi kesempatan yang terkondisi ini dia ingin mengambil hak dia untuk berbagi kepada pembantunya. Itu kita juga nggak bisa bilang gimana ya. Jadi disinilah ada juga yang kondisi memang rumahnya kondisinya besar, kita pahamin juga kan info kita banyak sekali yang minta bantuan ke kita. Kondisi rumahnya besar yang sudah tua, kondisi yang awalnya dia penuh berkah, tapi setelah tua dia udah tidak bekerja dan dia juga kondisinya udah sulit. Apakah kita tidak membantunya? Di sana kita juga harus dengan bijaksana ya Sesong Sejemen ya. Jangan lihat dari luarnya, wah dia rumahnya begitu gede, kita nggak usah masuk aja. Itu juga ada satu hal yang harus kita belajar lebih bijaksana. Karena kita lihat apalagi kondisi yang memang awalnya seperti Puspa pernah pegang ya, ada satu ya bapak-bapak ya. Kondisi dulu dia adalah seorang manajer di bank loh. Begitu dia setelah tua, dia tidak bekerja, akhirnya tidak mendapat yang namanya dia punya tabungan, makin dipakai kan makin habis karena dia sudah tua tidak dapat menghasilkan lagi. Itu pun akhirnya dia sakit, dia juga perlu minta bantuan ke Ceci. Jadi hal inilah yang kita benar-benar harus bijaksana ya. Bagaimana kita melihat segala sisi ya. Jadi kita jangan hanya langsung lihat sudah to the point, kita langsung menyatakan hal ini begini. Tapi kita harus lihat dari sisi-sisi yang lain juga ya, Sesong Sejemen ya. Memang ini adalah kita sangat kangen. Kita di sini mendengarkan Dharma dan kita juga dapat mempraktekkan Dharma, langsung terjun ya mempraktekkan ya Sesong Sejemen ya. Sehingga bisa mengembangkan kita punya welas asih dan kebijaksanaan. Mungkin dari Sesong Sejemen ini ada 200 lebih ya yang udah pernah ya merasakan, boleh sharing karena kita sama-sama sharing ini sehingga membuat semua orang juga bisa merasakan dan mendapatkan. Mungkin yang awalnya kita baru pertama kali, setelah itu kita bisa mendapatkan, oh ternyata begini. Jadi inilah kita di sini belajar Buddha Dharma bersama, sehingga kita juga mewariskan Dharma ya, Sesong Sejemen ya. Apalagi pewarisan Dharma yang seperti tadi kita lihat, kita sangat kangen kepada kita punya Seje Sukme ya. Karena dari dialah kita Indonesia bisa berkembang juga. Kita lihat bagaimana perjalanan langkah Seje Sukme yang awal ya, masuk ke Indonesia ya, dan mulai ya misi-misi yang pertama mereka walaupun bahasanya belum bisa bahasa Indonesia ya, tapi mereka juga bisa menjalankan. Apalagi kalau yang kita sudah bisa bahasa Indonesia ya, sebenarnya kita lebih bisa bagaimana kita untuk menyebarkan Dharma ini ya, Sesong Sejemen ya. Jadi disinilah kita sangat kangen karena adanya benih teratai yang muncul di Indonesia sehingga sekarang sudah ada di 18 kota. Jadi di 18 kota ini, kita hari ini Xinhua Xiang semuanya ada di dalam ini ya. Bagaimana kita semuanya harus benar dengan tekad yang kuat, kita benar-benar mendengarkan Dharma, kita mempraktekkan Dharma dengan benar. Sehingga ke depannya yang mereka juga ingin ikut join dengan kita, mereka memahami Dharma dan tetap dalam jalan yang lurus, tidak sampai kita salah gunakan. Inilah yang kita benar-benar Puspa merasakan dari kita, sehingga kita bisa jalan di lurus, makanya sampai ke akhir pun tetap lurus. Jadi kalau kita jalannya miring sedikit aja sampai akhir nggak tahu kemana ya, mungkin Sesong Sejemen juga tahu ya. Jadi disinilah kita sangat kangen, kita sama-sama belajar, jangan takut sharing karena dengan sharing kita mendapatkan banyak. Mungkin dari Sesong Sejemen yang lain silakan kangen. Ya, benar ya Sece. Saya juga pernah merasakan waktu survei untuk paket sembako Baksos. Jadi waktu itu saya bersama tim, ada relawan Abu dan relawan Kembang. Jadi kita waktu itu mensurvei kebenaran di tempat
yang kami survei itu mayoritas menengah ke bawah. Jadi waktu itu pas sudah masuk ke lorong-lorong ada rumah besar, di dalamnya itu ada motor, terus RT-nya bilang mau disurvei atau tidak. Jadi setelah saya melihat namanya tidak terdaftar di daftar kami, tetapi ada relawan Kembang yang berkata kepada saya, Sece, sebaiknya kita tidak mensurvei karena rumahnya besar dan ada motor. Jadi saya menjelaskan dengan sebaik-baiknya menjelaskan kepada relawan Kembang itu memberi pengertian bahwa memang nama tidak ada terdaftar di dalam daftar yang akan kita survei. Tetapi ada baiknya kita coba dulu masuk ke dalam dan lihat apa yang terjadi di dalam rumah itu. Jika memang benar-benar tidak perlu kita kasih kupon, kita tidak kasih. Tapi kalau misalnya memang dia membutuhkan, harus kita kasih bagaimanapun tampak luarnya. Jadi kami kira-kira orang 4 sama RT masuk ke dalam. Sangat miris ya, Sece Puspa di dalam rumah itu hanya tinggal sepasang suami istri. Suaminya tidak bekerja, sudah tua sekitar umur 80-an. Jadi kami bertanya kepada nenek itu, terus nenek itu bilang, nasib sial apa yang menimpa keluarga saya, sehingga anak-anak pun tidak mau lagi tinggal bersama saya. Setelah kami lihat keadaan dalam rumahnya itu memang sangat berantakan dan kotor. Jadi saya bersama tim lain itu langsung memutuskan untuk kasih kuponnya. Jadi saya tidak perlu tanya lagi kakaknya ada apa tidak. Pokoknya saya cuma lihat teman saya serelawan lain itu bertanya apakah nenek punya KTP atau kakak. Terus dia bilang ada tapi sudah mau robek. Jadi saya bilang nggak apa-apa coba dilihat saja. Sudah lihat ternyata anaknya tuh banyak sih. Ada 6. Tapi satu pun tidak ada yang menemaninya. Terus dia bilang kepada saya sambil memegang tangan saya, dia bilang, saya terima kasih sekali Bu, katanya karena beras saya juga sudah habis, suami saya dalam keadaan sakit, tidak bisa bekerja dan tidak bisa memberi nafkah. Lalu RT-nya menjelaskan bahwa anaknya sudah tidak tinggal lagi sama dia. 2 orang tua ini hanya hidup berdua saja. Jadi saya tanya, sehari-hari ibu mendapatkan makan dari mana? Terus dia bilang, dapat dari tetangganya kadang-kadang. Terus kadang-kadang Pak RT juga kasih mereka beras. Jadi saya menjelaskan kepada ibu tadi bahwa sebenarnya apa yang terjadi adalah karma kita di masa lalu. Untuk menciptakan karma di masa depan, sebaiknya kita banyak-banyak berbuat baik, Bu, saya bilang. Lalu menjelaskan kepada susu-suci yang lain, yang relawan Kembang, saya bilang bahwa kita tidak bisa melihat orang dari tampak luarnya saja. Coba tadi kita lewatkan kesempatan untuk berjodoh baik dengan keluarga ini, alangkah jadi penyesalan bagi diri kita bahwa kita tidak bisa mempraktekkan apa yang diajarkan Master kepada kita. Nah, dari situ relawan-relawan yang bersama saya itu mengerti bahwa Master mengajarkan kita itu berwelas asih yang sangat besar. Membabarkan dari Dharma Master setiap hari itu juga inilah kenyataan hidup yang harus kita alami dan kita lihat. Kita sangat-sangat kanan ya, saya bilang kepada teman-teman sesi lain itu bahwa kita tuh sangat banyak-banyak merasa bersyukur atas apa yang ada di diri kita. Kita terlahir di keluarga yang baik, dengan tidak kekurangan, kita mempunyai anak dan pasangan juga baik. Nah, jadi sudah dapat yang baik, kita harus terus berjalan di tempat yang baik juga. Sama kayak Sece Puspa tadi bilang, jangan melenceng
Jangan miring sedikit pun. Tetaplah berjalan lurus selurus-lurusnya. Supaya kita cepat menemukan dharma selanjutnya. Itu saja tambahan dari saya sekian ya. Bagaimana ini ada Kan secek ya, seje heavy ya, benar-benar inilah yang sesiong sejeman ya, dengar ya, sebenarnya ini adalah sangat kangen kita juga belajar. Jadi disinilah kita bisa belajar, bukan hanya lihat dari kulit luarnya, tapi sampai ke dalam-dalamnya ya. Oke, ini ada Gunawati seje, silakan kangen loh seje heavy. Amin Tofo. Silakan Selamat seje pagi, Gun, selamat kangen. pagi Puspa dan Happy Sece, Kanen, Sangren Sofuse. Selamat pagi Sesiung Secemen. Salam sehat ya untuk kita semua. Memang ya kalau saya sangat kagum ya luar biasa Sece Puspa begitu kebijaksanaannya ya tumbuh dan berkembang terus ya. Memang ya seperti saya belajar melatih diri ini ya memang untuk supaya kebijaksanaan kita ini bisa tumbuh ya. Kadang-kadang ya kalau kita memang seperti yang tadi dikatakan Puspa dan Hevi ya, itu kita dalam berkegiatan entah itu memberikan kupon atau survei kasus ya, itu bekerja dengan tim ya, pasti ada lah ya ya gitu pas saling tarik menarik ya. Menurut pendapat saya ini benar, kenapa ya? Nah itulah ya karena kita banyak melatih diri kita ya. Oh berarti kita harus banyak lebih introspeksi ya. Bukannya untuk menambahkan ego ya. Kalau kita selalu menumbuhkan ego kita, akhirnya malah kerisauan yang ada di dalam batin kita ya. Kita melatih diri ini kan supaya bagaimana batin ini setiap hari dalam kehidupan sehari-hari kita ini menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai ya. Itu yang diharapkan guru kita juga ya, melatih diri di jalan body ya, di jalan yang selalu tersadarkan ya. Kita menapaki berjalan di jalan yang tujuan kita, ikrar kita tuh di sana, kita udah tahu ya. Walaupun jauh ya sudah, katanya maju selangkah, jangan mundurnya 2 langkah, kata master ya. Jadi kita harus maju terus ya. Apapun godaan, cobaan, hinaan, cercaan, makian ya. Memang sih orang bilang ya kamu gampang aja ya. Ini ya namanya kita melatih ya, kita belajar ya sudahlah. Jadi kita yang selalu mau berintrospeksi, jangan selalu menunjuk atau menyala-nyalakan orang lain ya. Jadi kalau kita selalu menyala-nyalakan, aduh tadi saya kok dicaci maki sama mereka, padahal mereka tuh setiap hari dengar sinfas yang kita nggak usah sangkut pautin masalah semua di sini belajar ya ya saya yakin ya kebijaksanaannya sudah bertumbuh, sudah berkembang ya, seperti tadi kita dengar cerita ya. Tunas ya, niat itu tunas ya, tunas itu akan kalau subur kan pasti akan tumbuhnya juga subur ya, tumbuhnya rindang. Nah itulah yang sedang melatih diri itu seperti itu ya, jangan mengorek-ngorek atau cuma melihat kesalahan orang lain, kejelekan orang lain apa ya. Nah, jadi kita yang harus banyak belajar walaupun itu menurut kita dia tuh salah ya. Ya sudahlah, namanya juga melatih diri. Dia mau marah-marah ya sudahlah, belajar menerima saja gitu. Itulah semakin banyak kita dia keluar ya, berarti kan semakin banyak kita bertemu dengan puluhan orang, bahkan ratusan orang, mungkin ribuan orang. Nah disitulah pasti makin banyak gesekan yang kita akan temui ya. Kita menurut kita saya sudah benar tapi masih di salah-salah. Ya sudahlah ya, kita belajar saja karena apa yang selalu dikatakan yang baik itu kita contoh, kita tiru ya. Yang buruk itu kita buat belajar. Apakah saya seperti itu? Oh saya
Jadi buat pelajaran ya, jangan selalu kan ya semua kita kerjasama itu kan satu tim ya. Jadi kita harus selalu bersatu hati ya, harus harmonis ya, tanpa ada saling tarik menarik antara benar dan salah ya. Jadi kita selalu mau meluruskan ya, mencari keputusan yang terbaik ya. Itulah menurut pemahaman saya ya, mungkin Sesiung Secemen di sini 200 orang lebih ya, bisa memberi juga ya apa kata-kata bagaimana sih supaya sebenarnya orang tuh bisa paham gitu, ucapan apa sih yang harus saya sampaikan ya. Makanya di sini kita sama-sama saling memberi, saling berbagi ya. Jadi seperti tadi ya dari Puspa Sece dan Happy Sece juga mengatakan survei kasus ya. Saya juga ada ya survei kasus, yang satu gedungnya megah ya, pokoknya kokoh banget gitu, tinggi. Yang satu tuh rumah bobrok ya. Mohon maaf ya saya bilangnya rumah bobrok, memang udah hampir itu ya, udah hampir runtuh ya. Nah, dipikir kita timnya, kita bekerjakan timnya tentunya ya, survei kasus, entah bagi kupon, entah survei ya. Kita selalu bekerja dengan satu tim ya. Tim kita bilang yang ini sepertinya ya rumahnya yang sudah mulai roboh ya. Ternyata yang ini gitu ya. Wah, kok bangunannya bagus sekali ya. Nah, memang terlihatnya kokoh ya. Begitu kita masuk ya, itu memang sangat menyedihkan ya. Seperti tadi si Evi Seceya mengatakan sampai meneteskan air mata ya, kita kalau kita bisa melihatnya dengan kenyataan ya. Makanya kenapa ya insan seci harus melihat ya penderitaan orang tuh seperti apa ya. Nah, disitulah kita merasa kita selalu bersyukur ya, dengan tubuh saya ini saya bisa berbuat baik ya semampu saya ya. Jadi begitu kita masuk seorang orang tua ya, umurnya 70-an lebih ya, seorang diri ya, dia istrinya sudah almarhum. Dia bilang, anak saya baru kehilangan pekerjaan. Saya dulu seorang guru, tapi saya sekarang sudah lama nggak bekerja ya. Rumah juga memang udah pokoknya nggak keurus, dan memang kelihatan dari luar tuh bangunannya lumayan seperti keker ya, kokoh gitu ya. Tapi begitu kita lihat dalamnya ya, berantakannya ya. Namanya mungkin seorang laki-laki usia lanjut juga ya, bekerja juga mungkin sudah lelah ya jika terlalu berat ya. Jadi ya itu berantakan, dia bilang, mohon maaf, di sana bocor, di sini bocor, memang betul ya. Nah, itulah ya akhirnya setelah menimbang ya, akhirnya memutuskan perlu dibantu ya. Nah, pada saat Kan Enhu ya, saya bertemu lagi, Bapak ya selalu sehat ya Pak ya. Ya kita jadi ternyata memang bukan dari luar kita memandang ya, tapi kita harus betul-betul ya survei ke dalamnya, lihat ya. Jangan ini sih mobilnya aja banyak, motor ya. Tapi kan kita yang namanya survei itu kan sedetil-detilnya ya, kita harus mengetahui ya. Jadi setelah menimbang, memutuskan dari pihak komunitas, kemudian dari pihak Hesin ya, akhirnya mereka datang ya untuk menerima bantuan ya. Terus saya menanyakan, Bapak, saya bilang dia bilang, terima kasih ya Ibu waktu itu survei ya. Saya bilang, iya Pak, Bapak sehat selalu ya. Jadi kalau orang yang bersyukur ya, orang yang selalu bersyukur dan selalu berpuas diri ya, dibantu dengan uang berapapun ya, mereka pasti akan selalu sukacita ya. Tapi kalau mereka yang tidak pernah bersyukur dan tidak pernah berpuas diri ya, selalu mengeluh ya,
walaupun ini masih kurang, itu masih kurang ya. Nah, itulah ya, makanya ya ucapan ya, ucapan syukur dan puas diri ya, itu sangat dibutuhkan ya. Ucapan seperti itu ya, oh saya sangat bersyukur ya, karena saya walaupun uang cuma sedikit ya, karena berpuas diri ya, dia selalu sukacita ya. Yang penting hidup ini adalah kesehatan ya, karena dengan sehat ya kita bisa berbuat apapun ya. Kalau kita sakit, uang banyak pun ya kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Itu saja ya, Puspa Sece dan Happy Sece yang bisa saya sampaikan. Kangen ya Puspa dan Happy Sece, kangen sesiung seceme. Kangen ya, Sejegun. Ya benar, semuanya adalah kembali ke kita masing-masing dalam pelatihan diri ya, Sesyong Sejeman ya. Ini ada Sesyong Charlie lagi. Silakan Sesyong Charlie, Kangen. Halo pagi, Seku. Ya, Chào Sang Hảo, Kangen. ya selamat pagi semuanya. Sesiung Sece, kanan ya ke Master, kanan ke tim Sinfasian. Kemut, Ter-unmute. Sesyong. 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 Mic-nya belum dibuka. Halo pagi. Ya, chào Sang Udah Hảo. Syong. Ya, kanan ya ke Master, kanan ke tim Sinfasian. Kebetulan masih fresh kepalanya abis gathering Chen Sanmei kemarin. Jadi saya mau sharing ada tema yang kaitannya dengan yang kemarin. Jadi kebetulan di Kebun Su kemarin kita di masing-masing Chen Sanmei itu dibikin kelompok. Kebetulan kelompok saya disuruh cari objek, lalu presentasi, tapi hampir overall semua Chen Sanmei itu sudah tahu paham visi misi Seci lah. Intinya hanya objek. Nah, waktu itu saya mendapatkan kata perenungan seperti ini. Tidak hanya lakukan saja, juga harus melakukan hal yang benar. Nah, ini kalau dikaitkan dengan tema hari ini, Master udah bilang di quote-nya itu loh. Jadi kita kalau berkegiatan atau bekerja, bukan hanya kita bekerja saja, tapi kita harus lakukan yang benar ya. Memang kalau di lapangan susah ya, kita tabiat orang itu kita nggak bisa nilai dari sisi luarnya aja. Ada yang orang miskin, tapi dia punya harga diri tinggi, dia nggak mau minta. Ada yang orang kaya, tapi dia merasa kurang cukup, belaga miskin. Nah, itu ada. Nah, makanya kita sebagai relawan perlu jam terbang tinggi, perlu juga waktu pada saat survei kasus melihat suatu kondisi itu kita tidak bisa jangan ngambil keputusan berdasarkan perasaan, tapi bagaimana kita harus bijak ya. Jadi ya makanya jadi relawan kita ya harus perlu jam terbang tinggi, harus komunikasi satu pandangan dengan pandangan Sesiung Sece yang lain. Mungkin kita juga bisa belajar ke senior kita yang sudah makan asam garam lah ya. Bagaimana melihat situasi kondisi yang orang kita bantu Kanenhu seperti apa itu. Nah, terkait pikiran, sebenarnya belajar pikiran itu kata Sesiung Angka bilang tadi susah. Ya kalau makanya itu kita harus belajar mendengar Dharma, selain itu juga belajar melakukan meditasi. Nah, waktu itu saya pernah dengar dari Buntario Tirgris ya, salah satu tokoh agama Buddha yang terkenal juga gitu. Bagaimana mengubah 1 menit hidup kita, judulnya seperti itu. Nah, di situ diajarkan bahwa ketika kita mau marah, kita atur napas kita dalam waktu 1 menit. Otomatis marah kita akan reda. Nah, dulu juga saya ada satu Bante, kalau nggak salah Bante Kamsai juga ngajarin ke saya gitu. Kalau kita mau marah, ambil cermin, kita lihat wajah kita. Nah, disitulah teknik-teknik pelatihan diri untuk meredam pikirannya. Nah, di dalam ajaran Buddha, pikiran baik mau buruk itu pasti akan timbul. Makanya ada filsafat mengatakan bahwa pikiran itu seperti roda pedati. Kitanya yang sebagai kusirnya nih.
yang bisa mengendalikan mau ke kiri apa mau ke kanan. Jadi balik lagi ya pelatihan diri kita ya, kalau kita sebagai relawan ya kita harus paham visi misi Seci. Dengan kita bersinfasiang juga kita juga tujuannya kan pasti ingin batin kita itu menjadi yang lebih baik walaupun tidak 100% baik ya. Ya kita berusaha belajar. Memang kadang omongan di luar itu ya kita jangan pedulikan lah. Terkadang kan orang luar hanya melihat dari sisi negatifnya saja. Saya ingat 3 tahun lalu dulu Seku Puspa pernah bawain sharing ya. Jadi ada satu pengalaman yang di pasar. Seci, kenapa ya orang Seci ini kok udah pakai seragam begini gini gini. Nah, jawabannya Seku itu saya masih ingat loh 3 tahun lalu. Seku bilang, ya kita ini orang Seci ini semuanya nggak bisa dibilang orang baik, bukan dewa semua gitu, bukan dewi semua, tapi kita di sini adalah murid master yang belajar mau pelatihan diri kita. Makanya kita juga sebagai relawan juga harus belajar tahu menempatkan diri, tahu belajar situasi dan kondisi. Di saat pakai seragam ya jangan masuk beli daging babi gitu loh. Ya kan ya tidak etis lah. Itu aja sih. Balik lagi ke pelatihan diri kita. Itu aja. Kanan Seku. Kanan ya, Sesiong Charlie ya. Sebenarnya Sesiong Sejemen kita di Seci ini ya sungguh sangat kanan ya. Master sudah memberikan begitu banyak dharma ya. Tergantung dari kita praktek. Tapi Master juga mengingatkan kita bagaimana kita terjun ke masyarakat. Sebenarnya itu adalah poin ya yang kita dapat ya. Begitu kita sering ikut berkegiatan, sebenarnya kita semuanya banyak belajar. Baik kita melihat, kita mendengar, semuanya dapat. Itu kita dapat Sesiong Sejeman. Karena apa? Dengan begitu kita baru bisa mengembangkan kita punya kebijaksanaan dan welas asih kita ya. Tapi kalau kita hanya mendengarkan dharma, tapi kita tidak praktekkan, itu sangat sulit ya. Mungkin Sesiong Sejeman mudah sekali ya terpengaruh oleh hal luar. Tapi dengan begitu kita melihat hal luar, kita akan merasakan bahwa segala sesuatu itu adalah pelatihan diri kita. Bagaimana supaya pikiran kita jangan mudah tergoyahkan oleh hal luar. Kadang-kadang hanya kita mendengar sedikit hal yang tidak baik aja sudah membuat kita tidak happy, risau. Melihat segala sesuatu sedikit aja kita sudah mulai merasakan sesuatu yang risau dan tidak happy. Inilah kenapa Master selalu mengingatkan kita, terjunlah ke dalam masyarakat, kalian semuanya pasti akan mendapatkan. Karena kita tahu di dalam masyarakat itu begitu banyak beraneka ragam, kita bilang penderitaan, kita akan merasakan bagaimana penderitaan itu dan kita bisa ya mengolah ya dari pikiran kita dan ucapan kita bagaimana untuk kita melakukan hal yang benar-benar perlu kita lakukan, hal yang baik ya Sesiong Sejeman ya. Mungkin dari Sesiong Sejeman yang lain ada lagi Kanen ya, Charlie Sesiong Kanen. Mungkin ada Sesiong Sejeman. Ciayu kalau belum ada apakah kita kuis dulu Seci Heavy? Mau kita kuis aja dulu. Ya, silakan host Kanen Amitofo. Kanan ya host. Kuis Sinfasiang hari ini, Senin 28 Oktober 2024, Master Cheng Yen bercerita. Sesiong Sece yang baru mengikuti kuis, silakan membaca cara menjawab kuis, yaitu jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal, dan jawaban. Contoh jawabannya 1D atau 2A. Kanan. Baik, silakan host. Kuis Sinfasiang hari ini dengan judul Nanda Menjadi Biksu episode 217. Soal nomor 1. Lengkapilah kalimat berikut. Orang yang punya rasa malu baru bisa membangkitkan A. Rasa percaya diri, B. Rasa takut, C. Rasa bersyukur, D. Rasa mampu, E. Rasa cinta kasih. Silakan jawab Sesiong Sece. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Silakan close Sesiong. Jawaban yang benar adalah A. Rasa takut. Soal nomor 2 host. Siapakah Nanda? A. Kakak Buddha, B. Ibu Buddha, C. Ayah Buddha, D. Adik tiri Buddha, E. Paman Buddha.
Mudah sekali nih ya Sesiung Sece. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah B ya, Sesiung Sece, adik tiri Buddha. Soal nomor 3, host. Apa yang belum bisa diputuskan oleh Nanda? A. Nafsu keinginan, B. Nafsu makan, C. Nafsu tidur, D. Nafsu belajar, E. Nafsu gosip. Silakan jawab Sesiung Sece. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Close ya, Sesiung Sece. Jawaban yang benar adalah A ya, Sesiung Sece, nafsu keinginan. Silakan host. Kuis Sinpasyang episode dengan judul Anak yang Tulus Memberi Persembahan episode 218. Silakan host. Soal nomor 4 adalah ikrar adalah A. Noda batin, B. Pelatihan diri, C. Roda dharma, D. Kemampuan, E. Tujuan. Awal master cerita tadi sudah dikatakan sama master, ikrar adalah, saya hitung mundur, 3, 2, 1. Close ya, Siung. Ya, jawaban yang benar adalah tujuan ya, E. Soal nomor 5. Apa pertanyaan anak kecil kepada orang tuanya yang membuat kedua orang tuanya terkejut? A. Mengapa biksu itu membawa mangkuk kosong? B. Siapakah Buddha? C. Apakah Buddha masih ada di dunia? D. Apa yang dilakukan Buddha sehari-hari? E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab Sesiung Sece. Saya hitung mundur ya Sesiung Sece. 3, 2, 1. Terus ya host. Jawaban yang benar adalah C. Apakah Buddha masih ada di dunia? Soal selanjutnya nomor 6, soal terakhir. Kepada siapakah kursi kedua disediakan? A. Untuk ibu di kehidupan masa lalu, B. Untuk Buddha, C. Untuk ayahnya, D. Untuk temannya, E. Untuk ibunya di kehidupan sekarang. Yang menyimak pasti tahu jawabannya. Saya hitung mundur ya, Sesiung Sece. 3, 2, 1. Close Sesiung. Jawaban yang benar adalah A. Untuk ibunya di kehidupan masa lalu. Karena ada 3 kursi ya tadi disediakan. 1 untuk ibunya untuk Sang Buddha, 2 kursi untuk ibunya masa lalu, yang kursi ketiga untuk ibunya masa sekarang. Kuis sudah selesai Sesiung Sece. Apakah ada Sesiung Sece yang mau sharing tentang kegiatan sehari-hari? Silakan Sesiung Sece. Karena Mungkin dari Sesiung Sece dapat melihat ya, anak yang tulus ini adalah reinkarnasi ya, yang begitu cepat ya, dan juga memiliki daya ingat yang sangat kuat ya, sehingga dia mengetahui bahwa masa lampau ibunya itu masih ada di mana gitu ya. Jadi disinilah Puspa ada satu video yang akan kasih Sesiung Sece lihat juga ya. Ini juga kita benar-benar diingatkan oleh guru kita ya. Bagaimana kita mencintai ya untuk semua makhluk ya. Karena kita ada hubungannya dengan semua makhluk. Mungkin dari host videonya sudah dapat kan En? Ya host, apakah video yang Puspa titip ke Seci Ratna sudah dapat? Belum Sece, sebentar ya. Oke. Silakan Sesiung Sece, kita lanjut lagi ya. Sebenarnya reinkarnasi ini kita juga diingatkan oleh guru kita ya. Bagaimana kita semuanya harus ya. Bagaimana kita kan setiap kali berdoa selesai. Semoga semua makhluk berbahagia. Kita selalu mengucapkan hal yang ini ya. Oh ya, ini ada Hoklai Sesiung dulu. Silakan Hoklai Sesiung. Silakan. Ya, selamat pagi, Sece Sang Puspa, Hawa. Sece Happy.
Pagi, Cảm Sio. ơn Sang dan Sokuse, cảm ơn semua tim Sinfasiang, cảm ơn semua siswa-siswi yang sudah hadir kita belajar bersama ya. Jadi mengenai tadi saya ada melihat kata-kata seperti Master mengatakan kita harus belajar takut dan malu. Takut dan malu ya. Jadi terus dari takut dan malu itu kita tentunya akan bisa merubah sikap kita, perilaku kita. Jadi takut dan malu kalau di dalam bahasa Palinya hiri dan otapa. Jadi dalam apa namanya keseharian kita harus malu kalau kita bisa sampai jadi pembunuh, jadi pencuri, jadi pelakor, jadi pembohong, jadi pemabuk ya. Itu 5 sila kan itu ya. Membunuh, mencuri, asusila, apa namanya, pembohong dan berbohong dan minum minuman atau makanan yang memabukkan. Jadi kita harus malu dan kita harus takut bahwa kita ada karma yang kita tanam. Jadi takut akan penyebab. Master bilang gitu ya, takut akan penyebab, bukan takut akan akibatnya aja ya. Tapi sebab-sebabnya yang harus ditakutkan. Takut kalau kita berbicara sembarangan, takut kita berpikir sembarangan. Ya, soal berpikir ini ada relate juga sama tadi Sesiung Jangka Wijaya ya. Saya pernah baca bukunya dari seorang Bante dari Tibet ya. Itu bukunya Don't Believe Everything You Think. Jangan percaya apapun yang kamu pikirkan. Tuh. Jadi saya dulu bingung kok nggak percaya sama pikiran sendiri ya. Ternyata di dalam bukunya itu ya apa namanya memberikan satu ajaran bahwa pikiran kita itu liar, pikiran kita itu sembarangan berpikir, pikiran kita itu belum apa-apa udah mikir ke yang jauh-jauh, mikir yang jelek-jelek, mikir yang negatif-negatif. Nah, oh iya benar juga kan. Jadi kalau begitu jangan percaya. Begitu pikiran kita itu muncul, kita harus bangkitkan juga kesadaran. Apakah ini pikiran yang benar? Kalau pikiran yang benar, kita akan melakukan hal yang benar. Jadi kalau pikiran yang buruk ya dibuang. Nah ini kan ada secencing ya kaitannya lagi tuh ya. Jadi kalau dharma tuh begitu tuh selalu mengait semuanya adalah sama berkait-kaitan semuanya ya. Jadi kalau udah ada dari situ kita berpikir iya bahwa pikiran yang buruk yang muncul disingkirkan, ganti dengan pikiran yang baik. Jadi kalau berpikir oh orang ini mungkin itu belum tentu kan gitu ya. Jadi kita boleh berpikir dari tempat yang lain. Mungkin apa namanya orang ini ada sesuatu makanya happy secik masuk ke rumahnya gitu kan. Nah ini kan namanya pikiran-pikiran yang buruk itu walaupun bukan dari kita atau dari teman kita yang sejalan atau dari siapa kita juga bisa jadi jangan berpikir buruk dulu kita cari dulu, cek dulu kebenarannya. Baru kita ambil kesimpulan, jangan menyimpulkan hanya melihat luarnya saja. Ya, karena ada banyak apa namanya persoalan di dalamnya. Jadi soal RT nggak mau nganter barang ke dalam dan dia hanya mau terima kasih ke dia aja, dia juga ini juga ada hal yang positifnya juga, yaitu biasanya kalau kita masuk ke hunian-hunian tersebut, tempat-tempat yang begitu apa berdempetan semua rapat semuanya, tetangga itu memang di situ banyak sekali yang saling iri. Ya, jadi kalau RT-nya datang nganterin kita ke dalam, ada yang dibagi, ada yang nggak dibagi, kitanya pulang, RT-nya yang dimarah-marahin sama warga. Maka itu ada RT yang kapok. Nggak mau lagi lah Pak, katanya. Saya maksudnya baik ngebagiin. Saya udah lihat dia itu memang nggak pantas dibagi nih umpamanya. Tapi dia marahin saya. Kenapa waktu itu namanya nggak tercatat di catatan. Karena RT berpikir dia udah berduit. Nah, tetapi si yang punya rumah bilang, lu pilih kasih katanya. Jadi lu jangan minta sumbangan doang sama gua bisa ya katanya. Kirain ada pembagian selalu gua dicatut katanya. Dia dicatut. Jadi RT ada yang
kapok seperti itu juga. Jadi macam-macam ya kisahnya. Jadi maka itu kalau tadi si Puspa bilang, ayolah makanya kita sering-sering berkegiatan. Coju Zhenqin masuk ke masyarakat, kita akan melihat begitu banyak persoalan di balik hal-hal yang bisa kita lihat. Ya, jadi kita harus 老 betul-betul 和 masuk ke dalamnya 尚 baru 有 bisa 一段， memahami. 其在 Seperti juga 年轻 pikiran kita. Kita harus betul-betul masuk ke dalam pikiran kita. Apa sih yang dipikirkan? Nah, untuk itu makanya kita juga harus berlatih meditasi, berlatih perenungan, merenungkan. Ya, jadi merenungkan bahwa pikiran itu tidak kekal. Ya, pikiran itu selalu berganti. Merenungkan bahwa perasaan membawa derita. Ini salah satu dua ini yang paling sering. Ya, pikiran dan perasaan kita. Perasaan kita juga jangan terlalu cepat dipercaya perasaan itu. Karena perasaan itu emosi. Emosi itu seringkali ditunggangi. Ditunggangi oleh apa? Oleh kebencian, oleh kemelekatan. Ya, emosi kita begitu begitu cepat sedih, cepat terharu juga. Itu juga emosi. Tapi emangnya nggak boleh sedih katanya? Ya boleh dong, tapi jangan berlarut. Ya, munculkan kebijaksanaan kita. Kenapa harus sedih terus gitu kan? Dan kalau kita bertemu dengan berbagai hal yang membuat kita terharu dan lain-lain, ya, dan itu bagus sebetulnya itu meta berkembang gitu kan. Akan tetapi juga harus ditelaah lagi. Jangan karena terharu itu langsung udah mau main bagi aja. Nah, bagi aja segini, bagi aja segitu. Nah, itu juga nggak bijak tentunya. Maka itu kita belajar sampai eh, menuju kepada kebijaksanaan ya. Jadi memang bijaksana itu tentunya banyak sekali, luas sekali. Jadi berbagai hal yang bisa dianggap bijaksana. Bijaksana menggunakan waktu, menggunakan uang, ya, menggunakan perasaan, menggunakan pikiran. Ini juga semua harus ada kebijaksanaan. Karena itu jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, jangan terlalu cepat menghakimi. Ini kan semua kaitannya ke sana ya. Jadi jangan percaya begitu saja pikiran kita. Kita mesti pikir 2 kali, mikir 3 kali. Kan ada ceritanya tuh yang orang mau membunuh apa karena panas melihat ada sepatu di bawah ranjang istrinya waktu dia pulang. Nah, dia mau membunuh, tapi ada gurunya mengatakan mundur dulu 7 langkah. Nah, begitu dia mundur 7 langkah, baru ternyata itu adik dari istrinya yang tidur sama istrinya. Nah, itu kan kalau kita berpikir baru menjalankan itu tentunya akan lebih wise ya, lebih bijaksana daripada begitu pikiran yang muncul langsung dipraktekkan. Spontan. Spontan itu ya ada hal-hal yang spontan yang memang baik gitu ya. Tapi ada juga spontan yang bisa membawakan kita kepada hal-hal yang mendatangkan bencana. Karena itu Master juga ada pernah mengatakan san se sing katanya. Pikir dulu 3 kali baru lakukan. Nah, itu ya. Jadi semua para guru itu selalu mengatakan pikir dulu. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Nah, itu lagi, ada lagi kan gitu. Jadi semua juga ada mengajarkan bahwa pikiran itu jangan dipercaya begitu saja. Harus dipikir ulang, dipikir ulang. Ya, tapi kalau untuk sharing jangan terlalu banyak mikir-mikir, sharing aja dulu lah. Ya, kalau sharing kan memang kita lagi belajar ya, belajar sharing. Ayo C, mari kita sharing sama-sama, barangkali bisa menginspirasi yang lain. Kanan semuanya, sebut aja Fu Hui Suang Siu. Cảm ơn sư Song Học Lai ya. Cảm ơn ya sư Song Sujiman, mungkin dengar dari sư Song Học Lai sudah tahu ya bahwa sebenarnya kita kalau terjun ke dalam masyarakat kita semuanya paham kok, akhirnya kita dapat kok. Jadi disinilah sư Song Sujiman, jangan hanya kita mendengarkan Dharma. Kalau biasanya ya baru sekali terjun udah kena, udah nggak mau terjun, itu juga nggak benar karena kita di sini belajar. Jadi Ya. makin kita belajar kita makin lebih bijaksana. Oke, kita mungkin akan dengar seri Rosalin dulu ya, baru yang video Ya. ini ya. Seci Rosalin silakan. Cảm ơn Học Lai Sư Siong. Oke, semua chào an, Siong Cảm Secie. ơn Hảo. Ya, ini saya Rosalin dari Palembang. Ini saya ingin berbagi ya. Secie mungkin kenangan saya mengikuti Seci ya. Gimana saya bisa ngikut Seci ini, mengenal lebih baik Seci ini, gimana membuat saya lebih mantap lagi terjun ke lapangan, membawakan misi-misi amal. Jadi saya ingin cerita ya gimana saya berkegiatan di Seci, karena dulu sayanya juga penerima bantuan Seci. Jadi saya juga dulu adalah ya kita karena roda berputar, ada fasenya kita waktu itu perekonomian kami sedang berada di bawah. Jadi
kami bingung untuk gimana untuk mengatasi. Waktu itu keuangan kami memang sudah sedikit agak menurun lah. Jadi pas itu ada anak mau sekolah, saya kebetulan waktu itu anak 3, jadi ada yang nomor 3 yang mau melanjutkan ke tingkat SMP. Jadi pas juga bertepatan dengan berapa bulan lagi akan membayar kontrakan rumah. Jadi di situ saya berpikir sama suami, apakah anak ini kita gimana ya, kita pikir atau di sekolah ke negeri aja. Kalau enggak atau putus sekolah saja. Tapi saya melihat kilas balik saya dulu. Saya pun hanya tamatan seorang SMP dan tidak sekolah ke SMA karena pingin sekolah. Jadi sewaktu saya punya anak, saya bilang ke suami, anak ini titipan dari Tuhan. Jadi walaupun mau bagaimana, kita harus tetap melanjutkan. Kita berdoa saja. Kebetulan saya di sini sebagai Kristiani ya. Jadi kami pun berdoa. Akhirnya kami bilang, Tuhan, kami serahkan semuanya. Kami saat ini keadaan kami begini. Anak pun mau sekolah, mau bayar kontrakan rumah, itu gimana ya Tuhan? Jadi akhirnya dari doa-doa itu terjawablah. Teman dari suami saya yang kerja, dia bilang, dia bilang mau enggak? Dia bilang ada cerita juga suami kan mau pinjam ke bos tapi hutang juga udah banyak jadi nggak bisa lagi sesuatu yang dikerjakan waktu itu. Saya juga masih ngajar waktu kerja lah masih tapi gajinya nggak seberapa. Jadi akhirnya teman bilang singkat cerita dia bilang oh ini aja kok ke Yayasan Buddha Seci aja dia bilang ini kayaknya lintas agama siapapun bisa dibantu di situ ya. Dia juga tidak memandang agama. Dia bilang, coba-coba suruh istri masukkan form. Dia bilang, formulir. Jadi suami bilang ke saya, dia bilang, mau enggak? Dia bilang kayak gitu. Saya bilang, ini kan tempatnya Yayasan Buddha Seci. Waktu itu saya kan belum tahu benar ya Yayasan Buddha Seci itu gimana. Jadi akhirnya saya bilang, oke lah kita berdoa dulu kalau Tuhan izinkan. Kita dapat bantuan dari Yayasan Buddha Seci. Tidak percuma karena Tuhan bisa memakai siapa aja yang bisa membantu kita ya. Jadi akhirnya kami berdoa, akhirnya seiring saya berdoa, saya memasukkan formulir ke Yayasan Buddha Seci. Saat itu saya disambut dengan ramah sama ini ya staf kami yang di kantor, akhirnya masuk. Tidak berapa lama setelah 2 minggu, ada info, ada telepon dari mereka, dia bilang, Sece, dia bilang, kayaknya kami mau survei ke rumah ya, dia bilang kayak gitu. Oke, saya bilang nanti kasih waktu ya, kami mau survei gini-gini. Oke, setelah mereka datang, survei. Ini mereka bilang jangan dikasih anak, jangan sampai nggak sekolah. Saya sudah cerita gini-gini. Oke, Seci, nanti kami rapatkan lagi, kami meeting ya gimana hasilnya. Akhirnya singkat cerita, tidak berapa lama saya dapat info lagi. Saya kayaknya permohonan untuk masuk anak sekolah disepakati. Waktu itu saya minta untuk biaya hidup untuk anak ya, biaya sekolah anak. Jadi itu waktu itu seharga berapa ya? 4 jutaan lebih ya kayaknya. Jadi saya bilang, iya saya juga bingung loh, mau gimana lagi. Jadi saya juga nggak tahu lah kalau Tuhan mengizinkan siapa bantu, oke lah. Saya bilang nggak apa-apa. Hanya ya oke nanti kita kasih foto, kita bukti, kami ke sekolahan Dedek, ke RC-nya, dia bilang nanti gimana, oke, saya bilang Kak. Waktu itu saya sampai nggak bisa ngomong lagi, saya nangis, saya bilang, Tuhan terima kasih ya karena masih ada jalan, masih ada solusi ya untuk kami tetap bisa membiayai anak sekolah. Waktu itu walaupun belum rumah pun masih tanda tanya harus gimana lagi, tapi ya kami tetap menjalankan hidup. Kami percaya di saat kita berdoa, Tuhan itu pasti akan buka jalan. Akhirnya dapat dari Seci, nah singkat cerita habis dari sana, pandemi tidak lama kemudian, jadi semuanya tutup semuanya. Jadi pas setelah pandemi lewat, ada teman saya yang di Seci juga teman. Jadi dia bilang, apa kabar? Ya baik, saya bilang. Ini ada baksos yang di Bayangkara, mau ikut nggak? Nah waktu itu saya langsung ikut. Jadi saya bantu 2 hari. Nah pas dari baksos itulah saya mengerti baru, oh relawan ini begini ya kerjanya. Jadi saya bilang ke suami, boleh nggak saya jadi relawan? Suami bilang, nggak apa-apa, berarti kita ada jodohnya di Seci ini. Bantu aja, dia bilang kan. Selama ada kita mau berbuat kebaikan, ya kita tidak mau memandang suku, ras, agama. Di mana kita mau berkegiatan, ya oke aja lah dia bilang. Jadi suami juga welcome, semuanya welcome. Akhirnya saya ikut. Dari sana saya melihat banyak relawan ya. Memang kadang-kadang setelah kita berkumpul, memang adalah kadang ketidakcocokan atau gimana, tapi di situ kita bisa membandingkan ya. Namanya semuanya hati-hati. Yang orang kalau misalnya bersosialisasi orang banyak pasti ada yang begitu. Tapi di saat kita bicara, kita mau komitmen nih, kita mau jadi relawan, kita mau bersumbaksi, kita mau menyalakan tenaga, kita mau melakukan hal baik.
saya pikir hal itu semuanya bisa jalan semua ya, rata lah. Jadi pas saya di situ, saya bilang, wah saya jodoh lah ya bertemu di Seci ini. Walaupun di yayasan namanya Buddha Seci itu bertolak belakang sekali dengan Kristen. Tapi di sini saya melihat mereka pun berkegiatan tidak membicarakan soal agama. Jadi ras, komunitas semuanya humanis. Kita bergaya humanis semua. Ada cinta kasihnya di situ. Setelah saya mendengar Master Ching bercerita selama saya ikut Seci ini sudah hampir 2 tahun ya. Jadi sudah dari relawan kembang menjadi AP sekarang ya. Jadi saya bersyukur ya Seci Sesiong dapat berkumpul bersama-sama berkegiatan menjadi relawan Seci, menjadi barisan Seci. Di sini kita melihat gimana ya cara Master bercerita itu memberikan kita pelajaran lagi bahwa di dalam kita berkegiatan memang harus kesabaran itu diuji. Jadi hal-hal apa saja yang tidak mungkin kita lakukan ataupun kita bisa marah atau bisa tensi tinggi melihat orang-orang, tapi di situ kita boleh melihat Master lagi. Di situ Master sudah banyak memberikan pandangan, memberikan belas asih, kadang memberikan pandang-pandangan di saat kita berkomunitas, di saat kita turun lapangan, melakukan misi amal. Di situ Master Ching melakukan hal yang baik semuanya. Jadi di situ saya melihat berjodoh sekali dengan Seci. Jadi akhirnya saya juga mengajak teman-teman. Akhirnya di Kristen sekarang, saya di agama dulu saya nggak berani ngomong saya ada di Buddha Seci. Tapi sekarang mereka melihat, wah bagus loh Rosa kamu di situ, hebat loh. Iya, saya bilang itu namanya Yayasan Buddha Seci, tapi itu lintas agama. Kalau kamu mau jadi relawan Seci, aku bilang bagus loh jodohnya di situ. Karena kenapa? Di situ kita juga banyak teman ya, di situ juga kita bisa belajar, sharing-sharing bersama. Jadi benar-benar bagus lah ya untuk kita. Mungkin di sini seseng-seseng kebanyakan yang Buddhis ya. Jadi saya juga bingung kadang-kadang mau sharing apa ya. Jadi ya udahlah saya bilang sini saya juga banyak belajar dari Seci Heavy, dari teman-teman yang ada di Palembang ya. Mereka memotivasi saya sangat besar dan begitulah saya mungkin cerita singkat saya, sharing saya, moga bermanfaat ikut barisan Seci ini. Terus berjuang, ikuti Master Ching yang bercerita terus. Kita ikuti kemanapun arah kita selama melakukan itu kebaikan. Saya pikir Tuhan akan mengatur segala sesuatu yang indah pada waktunya. Kanannya Sesiong Seci semuanya. Kanan Seci Seci Rosalin, Rosa. ya. Nah, Sebenarnya Seci kita Rosa. sama ya. Semuanya adalah universal ya, cinta kasih yang universal yang begitu besar ya. Kita bilang di sini mungkin semua agama adalah sama. Bagaimana berbagi kasih kepada semua saudara kita yang membutuhkan. Itu tidak ada perbedaan, semuanya adalah setara ya mungkin ya. Jadi Rosalin Seci, sungguh jayu ya. Kita juga merasakan bahwa inilah yang bisa di-sharing dan kita semuanya dapat juga ya. Dari sini kita belajar juga ya. Bagaimana kita juga merasakan sangat bersyukur ya bisa berjalin jodoh ya dengan Ya. semua. Kita punya saudara ya, kita bilang walaupun beraneka ragam agama, suku, bangsa, dan ras, tapi kita semuanya adalah satu keluarga besar ya. Kanen ya, Seci Rosalin, ini juga ada Seci Teja Mirawati ya. Silakan Ya, Seci silakan. Teja. Kanen. Silakan Teguh. Kanan Sesiong Seci, kanan Seci Heavy, kanan Seci Puspa. Kanen. Terharu ya dengar sharingnya Seci Rosalin. Kita sama-sama dari Palembang, sama-sama dari Seli Radial. Seperti kata Master, pikiran adalah akar dari segalanya. Memang betul sekali. Untuk berkata benar, berbuat benar, semua itu dari pikiran yang benar juga. Tidak boleh seperti kata Sesiong Puspa, tidak boleh miring sedikit pun ya. Kalau sudah melenceng, udah pasti kita akan berbuat yang tidak benar. Saya bukan malu lagi, tapi paling takut dengan karma. Saya paling takut berbuat salah. Saya berusaha menanam benih bodi sedalam-dalamnya, memahami hukum sebab akibat dengan cara banyak berdoa, bermeditasi, dan membaca Chan Hui setelah saya berdoa. Saya juga harus menerima karma yang telah saya rasakan. Saya mengalami sakit lutut, osteoartritis. Saya terima dengan cara berusaha berobat, memakai knee brace. Saya juga sudah pernah stem cell. Sekarang saya terapi dengan infus setiap 6 bulan sekali di RSCM Kencana.
saya harus menerima apa yang telah kita rasakan, yang apa seperti kata Buddha, harus menerima kenyataan dari karma kita yang lalu, sekarang, untuk kehidupan yang akan datang. Di video kedua, anak kecil yang meninggal bapaknya, sampai dia bekerja bakti untuk mendapatkan uang untuk berdana kepada anggota sangha. Kalau dalam kehidupan sekarang kita harus mulai menabung dari muda ya, ya, supaya di kehidupan kita yang nanti tua tidak khawatir, supaya kita bisa hidup tenang, mati tenang, hidup senang, mati tenang, seperti kata Venerable Ajahn Brahm. Cảm ơn sư Suci. Cảm ơn ya Suci Teja ya. Mungkin dari Suci Teja juga bisa bertobat Chanhui aja. Setelah Chanhui, cảm ơn kepada tubuh ini, cảm ơn kepada semua sel. Pasti Suci akan sehat-sehat kembali ya. Cảm ơn ya Suci Teja ya. Mungkin kita akan lihat video ini, setelah itu kita lihat pemenang ya. Suci video ini adalah dapat kita pelajari dari hukum sebab akibat. Jadi ini juga lihat seorang biksu yang bagaimana dia selalu function ya, selalu menyelamati semua ikan-ikan ya, dia selalu function ya, sehingga akan terjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Mari kita saksikan video ini ya. Kan silakan host, kan 广钦老和尚有一段其在年轻时的放生故事，就是广钦老和尚年轻在大陆时，也常常在溪流放生水族，而时光飞逝，经过40几年后，广钦老和尚也来台湾常住弘法利生了。记得那个时候，许多佛教徒、三宝弟子，每逢星期例假日，常常会上山去拜见广钦老和尚。有一次，一位40多岁的年轻企业家，也利用假日来拜见广钦老和尚。当这位年轻企业家一踏进门，你来了呀，就是广钦老和尚为其3皈依、洒净祈福的。因此一书生因缘而脱离了畜生道水族之身，而投胎来台湾这块福地，而因善业相吸，今世很自然地喜欢学佛，并对广钦老和尚有一股奇妙的亲切感。原来眼前这位广钦老和尚就是这位年轻人的大恩人。于是这位年轻企业家痛哭流涕，再三的跪拜谢恩，且日后常护持佛教，也希望每一位参加放生的佛友都能亲自为水族称念七佛名号：南无多宝如来，南无宝胜如来，南无妙色身如来，南无广博身如来，南无离不畏如来，南无甘露王如来，南无阿弥陀如来。 Sesong Sejimen, setelah melihat video ini, bagaimana perasaan Sesong Sejimen? Kenapa Master selalu mengingatkan kita untuk menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk? Dari sini kita memahami ya, bahwa semua makhluk itu karena ada karma buruk yang mereka terlahir di alam yang bawah. Tapi suatu saat mereka juga akan terlahir kembali sebagai manusia. Apalagi ini jalinan jodohnya sangat baik ya dengan si biksu ini ya. Jadi disinilah kita sebagai umat dari Master ya, kita sama-sama ya yang diingatkan oleh guru kita bagaimana kita untuk bervegetarian Sesong Sejimen, sebenarnya mengingatkan kita menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk, sehingga kita terlahir dimanapun kita mendapatkan jodoh yang baik dengan semua makhluk juga. Jadi inilah yang Puspa merasakan sangat kangen ya. Mungkin awalnya Puspa juga tidak vegetarian, tapi begitu Puspa masuk ke Ceci, saya juga merasa sangat kangen ya, baru 1 tahun saya sudah bisa bervegetarian. Itulah jalinan jodoh yang dapat kita rasakan ya. Begitu mendengar kita sudah mendapatkan bahwa inilah yang harus kita lakukan, karena diingatkan kembali bahwa kita akan selalu menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Kita apalagi sekarang kita sudah memahami kondisi semua makhluk itu terlahir karena apa. Jadi kita juga jangan sampai terpuruk di alam seperti mereka. Tapi kita akan selalu di jalan kebodian ini. Makanya tadi juga diingatkan kembali ya, bagaimana kita menanam benih kita sedalam-dalamnya ya. Jangan akarnya yang begitu hanya di luar ya, sehingga mudah sekali kita akan
terpental lagi. Jadi kita di sini usahain bagaimana menanam akar kita sedalam-dalamnya. Jadi walaupun kena angin tofan apapun, kita tetap dalam kondisi yang teguh ya, tidak tergoyahkan. Oke, Kanen, kita lihat pemenangnya. Kanen ya host, Kanen. Mungkin dari pemenang silakan C Heavy. Pemenang kuis Senin 29 Oktober 2024, Master Cheng Yen bercerita. Selamat kepada Surya Metal Sesyong dari Makassar, Shani Wijaya Sece dari Makassar, Elita Sece dari Palembang. Ini pemenang dari Master Bercerita dengan judul Nanda Menjadi Biksu episode 217. Sedangkan dari cerita Master yang kedua yaitu Anak yang Tulus Memberi Persembahan episode 218, selamat kepada Lianawati Sece dari Lampung kali LMP. Rio Rianto Sesyung dari Medan, Unawati Sece dari Barat 2. Silakan Sesyung Sece yang pemenang kuis kalau mau bercerita atau sharing tentang kegiatan sehari-hari, saya persilahkan. Nah, ini ada Secelinde dari Batam. Silakan Secelinde. Untuk pemenang ya, kita tunggu juga ya. Kanen, Secilinde silakan Kanen. Silakan Secelinde. Pagi Puspa, Pagi. pagi Secil, pagi Harvin Secil, Sanggan, Fokus pagi semua sesong Secil. Kayaknya semua sesong Secil telah sharing. Saya belajar dari ajaran Buddha ini mungkin dari waktu sekolah ya, tapi mungkin waktu sekolah itu pelajarinya nggak begitu mendalam. Suara saya jelas nggak ya? Jelas Agak ya. kecil. Jadi saya kita mempelajari ajaran Buddha. Memang kita mempelajari mungkin tidak begitu mendalam ya, karena kita belum mengetahui, kita cuma mengetahui tentang sila-sila, misalnya tidak membunuh, ya, tidak melakukan asusila, tidak mencuri, tidak minum minuman yang bisa dapat memabukkan, terus tidak menjual barang-barang senjata atau menjual makhluk-makhluk hidup. Maaf. Jadi kita dalam praktek sehari-hari itu kita belum begitu untuk mengetahuinya ya. Pertama itu kita tidak boleh untuk membunuh. Kita mempelajari ajaran Buddha, bukan semua orang bisa mempelajari ajaran Buddha. Bukan semua orang tuh bisa mempelajari ajaran Buddha. Bukan sangat maksudnya sangat menjalin tidak gampang ya untuk bisa mempelajari ajaran Buddha. Lagi pula tidak gampang juga kita bisa mempraktekkan ajaran Buddha yang benar. Saya diri sendiri mungkin tidak begitu ya sangat-sangat mendalam. Kadangkala kita dalam mempelajari ajaran Buddha, ya kita kadang mau untuk bersumbangsi ya, makanan konsumsi gitu. Tapi kadangkala tiba-tiba ya kita memasak bihun contohnya, tiba-tiba ada binatang kecil, waduh. Jadinya merasanya kalau saya tidak bersumbangsi mungkin binatang itu, perasaan saya, mungkin binatang itu tidak akan mati. Kadang saya merasa sangat menyesal, kadang merasa ada yang ketidakenaan, sangat sedih gitu ya. Kadang itu mungkin adalah membawa perasaan yang menderita. Terus saya tetap saja untuk bersumbangsi dan juga akan sangat merasa untuk lain kalinya untuk lebih
bersungguh hati ya. Tapi kadangkala itu di luar dugaannya. Jadi merasa sangat apa ya, sangat dilema ya. Kadangkala kita mau melakukan kebaikan, kadangkala kita tidak sengaja untuk melukai pada makhluk-makhluk mereka. Jadi di samping situ saya belajar ya gimana untuk belajar samadhi, gimana tetap menenangkan untuk diri, dan juga itu bukan sangat gampang ya untuk bisa menenangkan diri. Saya di sini juga bertobat ya. Jadi bukan hanya melalui ucapan, pikiran dan perbuatan ya. Kadang perbuatan ini kadang kita bisa tidak terduga gitu ya, bisa membuat sangat menyedihkan pada diri sendirinya ya, sangat sedih pada dirinya. Jadi selain situ ya sudah terjadi ya, menerima ya akibatnya. Tentu saja tidak ada orang lain yang bisa membantu ya, membantu untuk meringankan perbuatan orang lain. Hanya diri sendiri yang melalui kita mempelajari ajaran Buddha yang bisa kita untuk gimana cara kita ya untuk menenangkan pada diri kita sendiri. Jadi bukan semua orang ya bisa menjadi jodoh baik, bisa mendengarkan Dharma. Jadi mendengarkan Dharma ini adalah sangat berharga, dan juga kita bisa mengajak ya mereka yang belum pernah mendengarkan Dharma ya, mereka itu juga bisa mendapatkan sharing-sharing dari semua ya, bagaimana kita bisa melakukan kebaikan ya. Memang kita bukannya sangat pintar-pintar untuk sharing, bukan sangat pintar untuk melakukan kegiatan gitu ya, atau bukan sangat pintar untuk bersosialisasi, tapi semuanya adalah melalui proses ya, yang tahap demi tahap ya. Jadi semuanya dari sebersih ketulusan hati kita, kan semua sesuai. Cảm ơn sư chị Linda. Mungkin dari pemenang Surya Meta Sesyong ada mau sharing? Mungkin Sani izin tidak sharing saja. Oke, Sani. Yang Surya bagaimana? Sesyong Surya? Surya tidak ada. Barusan ada suaranya ya. Sesyong? Sesyong? Sesyong Surya? Oh, nggak bisa sharing juga, Oke. Cing. Elita Secie Palembang? Secie Elita. Hao, cảm ơn sư trẻ. Cảm ơn. Iya, Chào Amitofo. Kang Hao. Pagi, Sufyan Suci semuanya. Iya, saya belajar sharing sedikit ya. Cảm ơn. Iya, Suci, Kan Eun Sang dan Kaise. Kan Eun Suci semuanya. Kesempatan sharing masih ada waktu ini ya. Ada, silakan ya. Iya. Masih. Suci, saya tuh pernah dengar ya Suci waktu itu sharing salah satu relawan komite. Beliau mengatakan pernah dengar dari ceramah master dari Essence of Body Mind ya. Jika kita ingin hidup kita baik gitu kan, kita tentunya punya tabungan gitu kan. Tabungan kita banyak, hidup kita enak gitu kan. Nah di kehidupan pun begitu katanya. Kita punya anak yang sehat, pinter, rezeki kita bagus gitu kan, ekonomi kita baik gitu kan. Semua pekerjaan kita lancar gitu. Itu artinya kita punya tabungan karma baik yang sangat bagus di kehidupan, sehingga tabungan itu kita keluarkan satu persatu kita keluarkan. Jadi intinya isi tabungan itu tidak boleh kosong lagi, kita isi lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita berbuat baik lagi. Terus kita berbuat baik lagi. Untuk apa? Untuk tabungan itu kita keluarkan nanti di kehidupan lalu. Kita tidak tahu nanti kehidupan seperti apa yang kita dapatkan ya, Sesyong Sece ya. Nah itu jadi benar ya kata Sece Linda tadi, kita tidak pintar dalam mengutarakan
kata-kata sharing, tetapi kita dalam mendengarkan ceramah master, sharing-sharing relawan yang berpengalaman. Di situ kita ada bahasa tertentu yang kita mengerti, paham, apa yang kita bisa ambil nilai baiknya kita lakukan gitu kan. Jadi di sini saya tidak ingin yang Sece Puspa tadi katakan, kita harus genggam waktu, jangan sia-siakan kesempatan. Ada kesempatan ingin berbuat baik, berkegiatan, membantu orang banyak, itu kita lakukan gitu kan. Itu aja Sece. Kanen ya sharing Kanen ya. saya, kanen yang Sece Sece semuanya, Elita, ini berarti Sece udah dapet ya. Oke, Kanen, kita sama-sama belajar Ciayu ya. Ayo. Mungkin Lianawati Sece Lampung bagaimana? Ini ada chat tidak Oh, sharing ini nggak Aceh. bisa ya. Lioria Nto Rianto. Susyong Medan? Ada Susyong Leo? Nggak ada ya? Oke, mungkin dari Susyong Sujemen yang lain? Tadi, nah ini ada Oh, Tan Suryanto Susyong. Ini ada satu lagi atas siapa? Rosi Rosi Welly ya? Belly. Oke, kita Rosi Welly dulu. Silakan Sece Rosi. Sesiong Rosi. Rosi Belly. Ada Sece Ada, Rosi? Nggak ada, Ceh. Nggak ada. Oke, Susyong Tan, silakan. Kanen. Kanan Sesiong. Ya, kanan ya Puspa Sece, Happy Sece ya. Selamat pagi Susyong Sece semua. Singkat aja ya Susyong Sece ya. Tentu kanan Sanjen cerita master hari ini ya. Tadi saya mendengar Sece dari Palembang ya, tadi cerita tentang Rosalin. ya tentang pribadi ya. Ini ya sebenarnya hari ini saya melihat dari cerita dikaitkan dengan sharing-sharing Susyong Sece di sini, itu membuktikan bahwa sebenarnya ajaran Buddha itu adalah ajaran kehidupan ya. Jadi memang mempraktekkan ajaran Buddha yang seperti Linda Sece bilang tidak mudah ya. Tapi tidak mudahnya di mana? Kalau ajaran sih gak salah, tapi persepsi kita yang harus kita luruskan ya. Jadi kalau seberpikiran menyimpang aja dia bisa hauli pinca ya, jadi bisa menyimpang sampai gak tahu kemana arah kita ya. Tapi bersyukur ya, kita telah dicari master kembali ke jalan ya. Jadi seperti ada gambar di Ching Setang, tahu mana Susyong Sece boleh lihat ya, master dengan satu tangan menunjuk ke arah itu ya. Jadi itulah arah tujuan kita ya. Jadi saya rasa hari ini kembali lagi saya melihat ada cerita dari tadi Sece itu tentang Chen Pao, I Pao ya. Maksudnya karma lingkungan dan karma langsung ya. Jadi kalau cerita dari tadi saya melihat itu ya sebenarnya kita diajak berpikir ya. Sebenarnya ini karma baik anak atau karma baik dari orang tua ya. Jadi ini kita diajak untuk berpikir. Tapi bagaimanapun akhir dari cerita ini adalah kita Zihu Sifu Cai Hu ya. Jadi kita udah menyadari berkah, kita harus menghargai berkah itu sendiri dan kemudian kita menciptakan berkah. Nah ini poinnya saya rasa yang saya simpulkan hari ini dalam cerita-cerita master ya. Jadi kebaikan nggak mungkin dibalas dengan keburukan ya. Kebaikan itu akan menjadi ending yang baik ya. Kapanpun terjadi kita tidak tahu. Tapi teruslah kata master tien tien titi ya, dari setitik demi setitik ya, akhirnya bisa memenuhi lumbung itu. Itulah yang tadi yang Secebi bilang, kita harus menanam terus ya. Tanpa menanam nggak mungkin lah kita bisa dapat karma-karma yang baik itu dari mana gitu loh. Jadi memang sangat logis dan harus kita pahamin ya. Jangan melihat hal-hal yang kecil ya, tapi lakukanlah setiap hari. Ya, apa yang dari doa yang baik untuk orang lain itu pun sudah menanam Sece ya. Itu yang saya rasakan ya. Baik, Kanen ya, Puspa Sece, Evi Sece, Tacia Ciayu, Amitofo. Kanen ya, Susyong Suryanto ya.
Mungkin kita juga kangen kepada Sesyong Sejemen semuanya yang hari ini juga mendengarkan Dharma, kepada host kita juga ya semuanya ya, sangat kangen. Mungkin Puspa akan ingatkan kembali, kita di sini selalu diingatkan oleh Master bagaimana kita melatih diri di dalam Sat Paramita, atau kita bisa di dalam Vyutuwan sinya Sat Paramita kita berdana. Bagaimana kita selalu ingat di dalam sila, bagaimana kita selalu berusaha untuk bersabar, dan juga kita selalu dalam semangat, dan kita selalu dalam berkesadaran atau dalam kondisi yang fokus ya, sehingga akan mengembangkan kebijaksanaan kita ya, Sesyong Sejemen ya. Kita tetap ciayu ya, karena kita tahu inilah Dharma yang dapat kita dengar adalah suatu berkah untuk kita. Dan kita juga dapat mempraktekkan sehingga kita bisa menghasilkan berkah-berkah juga. Seperti yang tadi seje kita ya, Elita sudah dapat ya. Itulah kita bilang, tien titi kita berbuat kebajikan. Sebenarnya kita lagi menabung ya, Sesyong Sejemen ya. Jadi memang tabungan kebajikan ini sangat penting. Karena apa? Kita tahu kenapa mereka bisa terlahir dalam kondisi yang penuh berkah. Jadi kita harus berpikir ini semuanya sudah ada ya, di selalu ya diingatkan oleh guru kita ya, oleh Sang Zen ya. Semuanya kembali ke kita masing-masing, bukan orang lain. Dapat berkah karena kita menanam berkah. Dapat hal yang tidak baik karena kita sendiri yang menanam tidak baik. Jadi kembali lagi kita sendiri ya, memahami setelah mendengarkan Dharma, memahami dan mempraktekkan yang benar ya. Kan Sesyong Sejemen semuanya kita akan tutup ya, Heavy Seje. Kita tutup juga ya, udah jam 9 ya. Kita Qingqi. 请合掌，向佛菩萨及上人行三问性礼，问世，再问世，三问世。阿弥陀佛，感恩师兄师姐们，有你们真好。阿弥陀佛，感恩，感恩大家， dan Happy Seje, 感恩师姐读， 感恩ya师姐们yang sharing, Puspa juga 感恩你们，有你们真好。大家。记得我小时候就开始做这样的梦小小的年纪我就会想，人生为何而来？在人生的未来，我期待的是怎么样的生活生态？我都曾经呢为自己画个蓝图。这个蓝图简单一句话：我爱人人，希望人人爱我。我到了这个时候，我想，我应该也是得到了。一念心是一颗种子，一念心是菩萨的心，是福音如满门中好修行。心要定，心要定，不要因人乱了心。一念心是一颗种子，一念心是菩萨的心。喜悦修行皆是莲心，随处养心。唯有一心，一心不乱，才能明心有见性。一念心是一颗种子，一念心是菩萨的心。